Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Zulkifli Emabas. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat dan hidayahnya, dan juga salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW selaku umatnya, agar senantiasa kita mendapatkan limpahan syafaat kelak di akhirat. Para sahabat sekalian, kali ini saya berdiskusi dengan uh, debater Kristen ya, di mana materi ini saya buat menjadi dua sesi disebabkan karena diskusi kami itu berjalan dengan alat ya. Namun percayalah bahwa lawan diskusi saya kali ini adalah orang yang sedikit memahami tentang bagaimana caranya berkelit dan salto sana sini di dalam memperjuangkan ajaran yang sudah nyata itu tidak berasal daripada pengajaran para nabi. Ya, mungkin supaya Anda semua tidak penasaran lawan diskusi saya ini siapa, maka saya mengajak para sahabat sekalian untuk silakan segera menyimaknya. Saya juga menghimbau kepada para sahabat sekalian untuk like dan subscribe serta share daripada materi-materi ini, sehingga sahabat-sahabat kita di luar sana bisa mengetahui bahwa ajaran yang benar itu hanyalah ajaran agama Islam. Materi ini membahas tentang betulkah Yesus itu ada di surga. Dan ternyata setelah kita buktikan secara otentik ternyata Yesus yang dituhankan oleh sahabat-sahabat Kristen yang mereka akui bahwa Yesus itu terangkat ke sorga, ternyata setelah kita geledah, Yesus bukannya ada di surga. Nah, untuk lebih jelasnya silakan disimak dengan baik. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha, kemarin kamu belum membuktikan. Gimana buktinya? Mana buktinya sekarang Pak Insan Mogaginta sedang berhubungan seksual di sorga? Anda mengatakan kemarin dengan tegas ya. Buktikan pada saya ya. Kemarin saya sudah sampaikan kepada kamu bahwa orang-orang itu masuk ke dalam surga nanti setelah penghakiman. Sekarang Yesus kamu katakan ada di surga. Apakah Yesus di surga sekarang sudah kawin dengan 10 wanita? Buktikan. Mana buktinya? Buktinya mana, Zulkifli? Kaidah di dalam ajaran Islam kan sudah saya sampaikan samamu, bahwa surga dan neraka itu kelak terisi nanti setelah hari penghakiman. Ya. Tapi konsep imanmu Yesus sekarang sudah ada di surga. Nah, tunjuk buktinya dong. Tunjukkan kalau Yesus sekarang sudah kawin dengan 10 gadis di surga. Silakan. Pak Jul, tinggal buktinya aja yang kalian buktikan gitu loh. Nanti saya masuk Islam kok kalau beneran sekarang Pak Ustadz Insan Moginta sedang berpesta. Nanti saya mualaf kok. Nanti saya bersaksi. Orang bodoh yang murtad nggak mau bidadari gitu loh. Kalau benar ucapanmu, ya. Saya akan live di TV3. Saya ucapkan orang-orang yang murtad laki-laki, saya ucapkan mereka itu orang bodoh. Loh, ada 72 bidadari loh. Tinggal Anda membuktikannya gitu. Tinggal Anda membuktikannya. Kamu itu mau dibilang waras? Tidak juga. Dibilang gila. Memang kayak orang gila sih. Kan sudah kaidahnya jelas. Di dalam ajaran agama Islam, orang-orang itu nantinya masuk ke surga atau ke neraka setelah hari penghakiman.
Sebelum hari penghakiman ada kebangkitan. Sebelum kebangkitan ada kiamat. Nah, kiamat belum terjadi. Kebangkitan belum terjadi. Penghakiman belum terjadi. Kok kamu minta bukti bahwa ada yang sudah di surga? Itu otakmu parah kali sakitnya. Sekarang saya tanya samamu. Ya, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah ada di surga katanya. Katanya. Nah, bisa nggak kamu buktikan kepada saya bahwa dia ada di surga? Silakan. Jadi Bang Jul, dia ini berdebat ini kan kayak anak baru TK. Bang Jul sudah menjawab, jelas, lugas. Tapi begitu Bang Jul balik tanya, dia nggak mau. Tetap dia ngotot minta jawaban kayak anak kecil gitu loh Bang Jul. Ya, itulah biasa saya katakan, Bang. Orang Kristen itu laksana anak TK yang ngotot mengatakan bahwa kapal selam itu adalah ikan. Sudah dijabarkan, itu bukan ikan, itu kapal. Tidak, ayah, itu ikan. Karena adanya di laut. Bergerak-gerak lagi, itu ikan. Bukan, anakku, itu bukan ikan. Itu adalah kapal. Tidak, itu ikan. Ayah ini kok gitu sih? Bodoh ayah. Itu ikan, adanya di laut. Bukan, anakku, itu kapal. Nah, coba. Dia itu kayak anak TK ini, Bang. Kita mau jelasin, otaknya nggak mampu untuk menjama apa yang kita jelaskan. Kita tidak jelaskan, kasihan dia tersesat selama-lamanya. Ya itulah, ya orang-orang Kristen ini. Pak Jul, tinggal Anda buktikan begitu. Anda sangat yakin bahwa insan Mogiginta masuk surga dan sedang berpesta seks, ya kan? Nah, sekarang Anda buktikan ucapan Anda kemarin gitu loh. Nanti saya akan mualaf dan saya katakan semua laki-laki yang murtad, saya katakan mereka itu bodoh. Ada 70 bidadari kok enggak mau? Islam sangat tidak membutuhkan orang yang bodoh kayak Anda. Tidak ada ruang di Islam itu untuk orang bodoh kayak Anda, nggak ada. Jadi jangan mimpi Anda akan mualaf selama Anda masih memperbodoh diri. Ya. Seminim apa pengetahuan Anda mencerna kalimat-kalimat saya bahwa surga dan neraka saat sekarang itu belum terisi oleh manusia. Surga dan neraka itu kelak terisi nanti setelah penghakiman. Setelah ditentukan bahwa Islam ternyata masuk ke surga semuanya dan Kristen ternyata masuk ke neraka kekal semuanya. Itu barulah surga dan neraka itu terisi. Kamu harus paham, surga dan neraka itu adalah alam. Alam tempat tinggal. Nah, kemana Ustadz Mokoginta saat sekarang? Ustadz Mokoginta saat sekarang bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bersama dengan orang-orang syuhada, para anbiya, para ulama, para nabi, para orang-orang yang diberikan keselamatan, dan tidak bersama dengan orang-orang yang diberi laknat oleh Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Tapi apakah dia ada di surga? Belum. Surga itu belum terisi oleh manusia. Paham kamu? Nah, sekarang justru imanmu mengatakan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah ada di surga, lengkap dengan jasadnya. Makanya saya tanya, apakah Yesus di surga sudah menikah, sudah kawin dengan 10 gadis-gadis? Jawab. Iya Bang. Dia ini kan dari tadi Bang, seperti inilah sifatnya. Ya kan, biarpun sudah kita jelaskan, masih dia minta. Maksudnya dia tuh minta penjelasan Bang, yang menurut akal dia, yang menurut pemikiran dia. Ya nggak bisa dong. Kita kan berdasarkan ayat-ayat dan dalil. Sama aja Bang. Oh, anak saya bertanya, Pak, kenapa kok bisa terbang ya Pak pesawat itu? Nah, saya jelaskan Bang, begini, karena dia punya kecepatan seperti ini.
Ya macam-macam lah saya jelaskan. Masih nggak percaya dia bang. Masa sih pak, pesawat itu kan berat katanya. Anak saya umur 6 tahun, pesawat itu kan berat katanya. Kok bisa terbang? Ini gimana caranya? Ya ini sama Bang Jul, sama dengan apa itu pertanyaan dia sudah dijawab, tapi dia nggak mau menerima. Dia mau menerima kalau jawaban itu sesuai dengan pemikiran dia, sesuai dengan kemauan dia. Itu emang sableng dia itu. sebenarnya sebenarnya objek sama Tante Hegni ini harus di-kick, dibuang ini daripada memalu-malukan. Memalukan dia itu. Benar Bang. Jadi ini saya lagi menghadapi anak TK yang baca sampul buku kedokteran, lalu dia buka praktek. Nah ini saya harus waraskan dia. Mudah-mudahan dia tidak loncat dari grupnya sendiri. Pak Jul, tinggal Anda buktikan aja Pak Jul. Saya lagi sedang menunggu pembuktianmu. Yang kamu ketahui, kamu kan mengakui dirimu adalah ulama, ya toh? Kamu menulis namamu adalah ulama muda. Nah, sebagai ulama, berarti Anda paham tentang Islam. Bisa tidak kamu jelaskan bahwa di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, orang yang mati ya, orang yang meninggal saat sekarang itu langsung menuju ke surga. Ada nggak dalilnya? Silakan. Jadi ceritanya Bang Sultan, ada orang sableng nggak normal bertanya, sudah dijawab ya. Bang Jul balik tanya, dia nggak mau jawab. Disangkanya Bang Zulkifli ini kelas ecek-ecek. Dia ini cocoknya ini Bang Sultan sama si Jo, cocok dia berdialog. Kurasa perang dunia ketiga itu kapan sama Jo. Karena apa? Sama-sama tidak menggunakan ini ayat dan dalil, semau-mau mulutnya aja. Pak Jul, Anda jangan kemana-mana dulu. Pembuktiannya di mana Pak Jul? Ya, win kamu masih ada di atas loh. Mendengar ya, nih. Kamu tuh nggak nalar, ya. Ibarat kata kamu memaksakan saya menunjukkan bukti bahwa Presiden Jokowi tunjukkan buktinya kalau dia sudah berada di Jepang. Padahal saat ini Presiden kita adanya di Jakarta. Jadwalnya ke Jepang itu nanti bulan Februari 2021. Kamu minta saya buktikan sekarang kalau dia ada di Jepang. Kamu gila, kamu gak sehat, kamu ditertawakan. Kamu belum pas untuk terjun ke dunia debat. Ya, ngerti? Tapi kayak mana kamu bisa ngerti ya? Pak Zuma, Pak Zulkifli, mari bicara sama saya Pak. Kita bicara apakah Taurat, Injil, dan Zabur itu sudah dipalsukan. Nggak usah melebar dulu Bu. Kalau Bu Uti, saudara saya ini mau diskusi dengan saya, tolong bantu saya menyadarkan si pemilik akun ulama muda atau si Kismis ini memahami bahwa Yesus itu sekarang tidak ada di surga, ya, masih mengembara dia. Atau ibu ada bukti bahwa Yesus ada di surga? Silakan. Saya sih Pak Zulkifli mengatakan Islam tidak membutuhkan orang bodoh. Muhammad sendiri buta huruf loh. Tuhannya memilih orang yang buta huruf itu. Berseberangan dengan kitabnya sendiri nih Pak Zulkifli ngomong. Ibu harus banyak makan vitamin supaya bisa membedakan antara orang yang ummi dengan orang yang bodoh. Ya, ibu harus pahami itu dulu. Ummi itu apa, bodoh itu apa. Ya Bu ya, belajar lagi. Pak Jul, tinggal Anda buktikan gitu aja. Tidak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu sibuk gitu. Tinggal Anda buktikan aja gitu. Saya bukan pengarang Lukas, bukan pengarang Markus yang bisa mengarang bahwa Yesus itu duduk di samping kanan Bapa. Nggak bisa saya berbohong seperti itu, ya. Karena kapasitas saya untuk mengetahui surga itu terbatas.
Karena surga itu adalah alam gaib, alam yang berbeda dimensi dengan kita. Jangankan surga, mengetahui apa yang terjadi di Medan, di Padang, di Sumatera, di Jakarta, di Bandung, itu saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Karena keterbatasan saya. Saya nggak bisa ngarang seperti Lukas, seperti Markus, seperti Matius, seperti pengarang kitab Wahyu, nggak bisa ngarang saya. Ya, karena lisan saya tidak cocok dengan hal-hal dusta seperti itu. Nah, sekarang saya tanya samamu, katanya Yesus sudah ada di surga. Coba buktikan, benar nggak dia ada di surga? Dengan cara apa kau bisa membuktikannya? Silakan. Bahwa benar si Insan Moga Ginta sedang berhubungan seksual sekarang. Ya, silakan. Bahwa benar Yesus Tuhanmu itu sudah kawin dengan 10 gadis-gadis di surga. Buktikan. Nggak ada Pak Jul, nggak ada di dalam kitab Anda yang mengatakan di dalam Quran bahwa orang yang mati langsung ke sorga. Tidak ada. Justru nabimu sendiri masih minta didoakan. Tidak ada yang mengatakan begitu. Tidak ada. Justru kalian itu semua, kalian itu akan mendatangi neraka. Mendatangi neraka. Jadi nggak akan pernah mendatangi sorga duluan. Tidak ada. Kecuali orang-orang yang berjihad. Menunaikan rukun Islam yang keenam. Berjihad. Barang siapa memerangi orang kafir, lalu gugur di medan peperangan, lalu mereka akan disebut syuhada. Nah, syuhada inilah yang langsung mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan fasilitas menikah dengan 72 bidadari. Jadi itulah sebabnya banyak orang mereka berjihad memerangi orang kafir gitu. Karena apa? Ya karena ngejar sorga, mengejar janji Tuhanmu, karena cuma satu-satu itulah jalannya untuk bisa langsung mendapatkan tiket ya, free pass ke sorga. Nah, coba Ibu terangkan kepada si Kismis itu, ya, si ular mati tadi, yang mengatakan bahwa Ustadz Moko Kinta sudah ada di surga. Ya, dia kira orang yang sudah meninggal itu langsung ke surga. Ya, jadi itu sudah salah ya kan? Sudah menunjukkan kebahlulan karena dia minta saya membuktikan kalau Pak Ustadz almarhum itu sudah ada di surga. Itu adalah kebodohan, iya kan? Nah, lebih bodoh lagi ketika Anda mengotak-atik rukun Islam yang keenam katanya. Ibu harus banyak belajar dulu. Tapi saya paham bahwa pengetahuan Ibu tentang Al-Quran itu tidak ada. Sekarang cukup Ibu menjelaskan untuk membantu si Kismis, ya, bahwa Yesus itu sekarang ada di surga. Bisa enggak Ibu buktikan bahwa Yesus sudah ada di surga? Dengan cara apa Ibu buktikannya? Silakan. Kutil, diam Kutil ya, diam Kutil. Kita mau dengarkan orang yang dikit, biarpun sedikit ada ilmu. Uti, diam ya. Kamu itu baru pulang dari rumah sakit jiwa, diam kamu ya. Nyimak aja. Lihat cara kami Muslim ya. Begitu Bang Zulkifli nongol, ya kami diam ya Kutil ya, diam ya. Karena kamu nggak ada ilmunya, diam ya. Nanti mulut kamu saya sumpal dengan daging babi nanti. Ya, diam ya. Sorry ya, kalau kamu mengatakan Yesus sekarang tidak ada di sorga hanya dengan menggrembling-grembling. Pak Zulkifli, kalau mau debat sama saya, dialog sama saya, kita tentukan waktunya sama ya. Jangan kamu 30 menit 1 VN, lalu saya cuma bisa jawab 2 menit. Karena saya bisa tangkapnya cuma yang awal-awal statement kamu. Yang 30 menit ke belakangnya mana bisa saya ingat lagi. Karena kepanjangan itu cuma merupakan pidato-pidato gitu kan. Nah, kalau kamu mau 3 menit, lihat itu timing di atas itu kan ada. Oke, timingnya di atas itu ada. Kalau kamu mau, mari kamu debat sama saya. Sama ulama muda juga boleh lah kalau kamu sambil-sambil. Ya, sekarang silakan aja Ibu buktikan bahwa Yesus ada di surga. Saya butuh bukti akurat. Kalau di Islam kan jelas, surga itu nanti terisi setelah hari kebangkitan, setelah hari penghakiman. Barulah terisi. Nah, sekarang iman Anda mengatakan Yesus ada di surga. Coba Anda buktikan. Silakan. Oh, sama orang yang buta huruf dia pengetahuannya jelas dia kurang dong.
Orang yang buta huruf jelas pengetahuannya kurang. Walaupun dia pintar, kalau dia tidak bisa baca, bagaimana kamu mengatakan dia orang pintar gitu? Dia umi. Walaupun dia umi, tapi kalau orang yang umi ya orang buta huruf gitu loh. Semua orang yang bodoh itu yang orang buta huruf itu ya bodoh. Semua orang bodoh karena dia tidak mendapatkan pengetahuan apa-apa, dia tidak bisa apa-apa. Kelebihan orang yang tidak umi itu ya karena dia bisa membaca, dia bisa melihat dunia dengan membaca gitu loh. Orang yang tidak membaca, tidak bisa membaca itu ya bisa dibayangkan karena dia tidak bisa membaca karena dia tidak bisa gitu loh. Dia tidak bisa, otaknya tidak nyampe untuk belajar membaca. Ya kan? Dia buta huruf karena dia tidak nyampe otaknya untuk belajar membaca. Dia tidak pernah makan sekolahan, dia tidak pernah belajar di sekolah, tidak pernah mendapatkan ilmu. Ya tentu saja kapasitas otaknya ya kosong. Bagaimana sih? Jadi gini, Bu Uti, yang disebut ummi itu bukanlah seperti penggambaran orang yang bodoh. Dan saya pertama ingin mengucapkan terima kasih banyak. Anda telah membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW dengan mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang bodoh. Ya, meski pemahaman ibu tentang itu masih minim. Jadi Anda telah membuktikan bahwa Al-Quran yang telah mengupas alam semesta ini sejak 1400 tahun silam itu bukanlah karangan Rasulullah Muhammad SAW karena dia adalah oknum yang sesuai dengan tuduhan Anda. Jadi tidak mungkin orang yang bodoh mampu menjabarkan isi alam semesta 1400 tahun silam di mana ilmu pengetahuan itu belum mencakup hal-hal yang sudah diuraikan di dalam Al-Quran. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, kalau pemahaman ibu tentang orang bodoh itu seperti itu, coba Anda baca kisah para Rasul 4 ayat 13. Di situ Petrus dan Yohanes dikatakan adalah orang yang tidak berpendidikan dan bodoh. Tapi yang Anda nikmati sekarang, konon adalah tulisan Petrus, konon adalah tulisan Yohanes. Tetapi kitab Anda mengatakan mereka ini adalah orang yang tidak berpendidikan dan goblok, bodoh, bahlul. Kan gitu ya. Kalau Al-Quran jelas, kalau konsep Islam jelas, Rasulullah Muhammad SAW itu disebut ummi. Apa ummi itu? Induk. Maksudnya apa induk? Penghulu. Apa penghulu itu? Junjungan. Apa junjungan itu? Orang yang menjadi ketua dari orang-orang, dari kaum, dari bangsa yang tidak pernah membaca kitab suci sebelum Al-Quran. Kenapa beliau disebut sebagai ummi? Karena dia adalah pemimpin umat yang belum pernah diberikan kitab suci sebelum Al-Quran. Nah, itu yang perlu Ibu Uti, saudara saya yang cantik manis, pahami dengan baik. Pertanyaan saya, bisakah Anda membuktikan bahwa Yesus sudah ada di surga? Silakan. Joel, kamu jangan kesana kemari ya. Topik kita ialah Anda membuktikan pernyataanmu di atas bahwa sekarang Pak Insan Meginta sedang berhubungan seksual di sorga. Itu yang Anda buktikan pada saya gitu. Ingat, hari ini kamu belum mendapat pembuktiannya. Esok saya akan tanyakan lagi. Esok lagi saya akan tanyakan lagi. Saya berikan kamu dalam masa waktu 10.000 tahun dari sekarang. Ya. Gimana ya, ulama besar, ulama muda. Anda kan ulama, coba Anda tunjukkan dulu dalilnya bahwa orang Islam yang meninggal dunia saat sekarang itu sudah ada di surga. Kalau ada, baru saya layani Anda. Kalau tidak, berarti melayani Anda sama halnya saya berbicara dengan orang gila. Ya. Maaf ya, saya tunggu dalilnya. Pak Zulkifli, ada satu jalan buat muslim ketika dia berjihad memerangi orang kafir, memang kan jaminannya langsung ke sorga, Pak. Langsung kawin dengan bidadari. Ya kan? Mana ayatnya yang mengatakan orang yang tidak berperang di jalan Allah ketika mati tidak langsung ke sorga? Enggak kan, semuanya memang arahnya ketika orang-orang itu berjihad,
di jalan Allah, ya mereka kalau mati langsung ke sorga, itu kan jaminan. Makanya banyak orang berlomba-lomba berjihad memerangi orang Kristen karena jaminannya cuma satu-satunya jaminan yang membawa orang-orang Muslim itu ke sorga kalau mereka berjihad melawan orang Kristen, ya kan? Itu pengetahuan ibu itu eh, berasal dari orang-orang yang benci terhadap Islam. Al-Quran sebagai tuntunan kami itu jelas mengatakan bahwa misalnya di dalam surah An-Nisa misalnya ya ayat ke-74, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar, yaitu surga. Jadi nanti kelak setelah hari penghakiman, orang-orang ini memang langsung masuk ke surga tanpa dihisap. Tetapi bukan sekarang, nanti, bukan saat sekarang. Nah, inilah kelemahan kalian. Memahami kitab kalian aja minim, lebih-lebih memahami kitab Al-Quran. Ya, itu yang perlu ibu pahami dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang Kristen mati apakah langsung masuk surga? Jawabannya Pak tentu iya kan? Nah, sekarang coba kasih saya bukti bahwa orang-orang Kristen yang mati kemarin itu sudah ada di surga. Atau jangan orang-orang Kristen deh, Yesus. Coba ibu buktikan ke saya bahwa dia ada di surga sekarang. Kasih bukti yang akurat, silakan. Justru Anda yang membuktikannya karena masih ada Vin lo di atas lo. Kemarin gue nanya, kalau sekarang Islam mati ke surga dan berhubungan seksual, itu katamu loh. Jadi itu yang saya minta penjelasan dari Anda. Pembuktian, bukan penjelasan, pembuktian. Anak kecil, yang saya katakan itu adalah kondisi nanti setelah di surga. Nanti berbicara mengenai nanti, bukan sekarang. Gitu aja kok kamu nggak tahu. Tapi memang susah sih, karena membedakan antara sendok dengan garpu aja kamu nggak bisa. Jadi kamu diam aja dulu ya, sambil kamu cari dalil atau data atau pembuktian bahwa sekarang Yesus ada di surga. Nah, itu kamu cari datanya, tunjukkan kepada saya. Oke? Ingat, hari ini saya tanyakan, esok saya tanyakan, selamanya saya akan tanyakan. Sampai 100 tahun. Berarti selamanya kamu akan tidak waras. Ya itu sih derita kamu ya. Bisa dipahami kenapa kamu tidak waras. Karena setiap hari kan kamu makan babi, makan anjing, makan ular, makan biawak, makan monyet. Ya, tinggal satu yang kamu tidak makan, kutu. Nah, saripati dari makananmu itu mengalir dalam darahmu, ya, mengalir di dalam tubuhmu, menjadi lemak, menjadi protein, menjadi daging, menjadi keringatmu, menjadi tubuhmu. Jadi makanan-makanan yang kamu makan itu memberikan sumbangsi besar terhadap tabiat dan watakmu, sehingga wajar ketika cara dialogmu seperti ini. Ya, saya sangat maklum dan orang-orang Islam sangat paham kok bagaimana kelemahan-kelemahan pemakan binatang-binatang yang dilarang oleh Nabi Allah. Pak Zulkifli, kenapa kamu kembali lagi ke tempat saya? Kamu minta bukti bahwa Yesus sekarang ada di sorga. Sekarang begini ya Pak ya, sekarang begini saja. Kalau Bapak mengatakan, Bapak minta bukti bahwa Yesus sekarang ada di sorga, buktinya adalah ketika dia naik ke sorga disaksikan oleh 500 orang. Nah, ketika Bapak mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di sorga, buktinya tidak ada, bahkan setitik pun, seiota pun tidak ada. Oke, bukti Yesus ada di sorga bahwa malaikat turun dari langit. Malaikat menyatakan kepada mereka Yesus yang naik ke sorga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti mereka melihat dia datang pertama kali. Nah, kalau bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di sorga tidak ada. Cuma klaim.
Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa mana yang lebih valid, mana yang bisa dipercaya, mana yang bisa dipegang sebagai data yang valid, yaitu dia. Yesus naik ke sorga, dia disaksikan oleh banyak orang. Oke, ketika dia naik. Nah, ketika Bapak mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu ada di sorga, mana buktinya gitu loh. Sekarang saya akan bandingkan kedua agama ini. Jangan cuma agama saya aja yang kamu salah-salahkan gitu loh. Jadi gini, Bu Uti. Di dalam Al-Quran ataupun di hadits itu tidak ada mengatakan Allah itu adanya di surga. Tapi kalau Anda mengatakan di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di surga, tunjukkan dalilnya. Ya. Jadi saya sangat beruntung hari ini bisa berdiskusi dengan tema ini. Dengan tema ini saya bisa menyadarkan Ibu bahwa Yesus itu tidak ada di surga. Ibu mengatakan bukti bahwa Yesus itu ada di surga dilihat oleh banyak orang, 500-an orang. Ya kalau misalnya 500 orang ini bisa melihat surga, berarti kita yang ada di bumi ini sekarang pun bisa melihat surga. Sekarang Ibu bisa nggak melihat surga? Kok orang 500 orang ini bisa melihat surga? Itu dengan cara apa? Dia menggunakan teropong apa, Bu? Ibu mengatakan banyak saksi, ada 500 orang. Tapi sumber beritanya dari mana? Dari Lukas, dari Markus. Markus yang menuliskan banyak orang yang melihat. Apakah Markus ini bisa dipercaya? Apa alasannya bisa dipercaya? Apakah dia murid Yesus? Begitu juga Lukas. Di dalam Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Markus ini menceritakan sesuatu yang sudah sangat sesat. Dia katakan gini, sesudah Tuhan Yesus. Yesus kok jadi Tuhan? Sejak kapan? Yesus ini manusia, kok bisa jadi Tuhan? Lalu duduk di samping kanan Allah. Nah, Allah ini apa? Tuhan juga. Berarti ada dua Tuhan. Sambil berdampingan gitu, sambil ngopi. Jadi ini dongeng, Bu, dongeng. Lukas, Markus kok bisa melihat surga? Lukas, Markus kok bisa melihat Allah? Padahal Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang telah mengutus aku, kamu tidak bisa melihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Dan saya lebih percaya kepada Yesus daripada pengarang kitab Ibu ini. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau Ibu ingin mengatakan bahwa Yesus ada di surga melalui tulisan-tulisan orang tidak jelas ini, maka itu sama halnya Anda membual. Sama halnya Anda tidak berdaya untuk membuktikan bahwa Yesus ada di surga. Arsi, Pak, di arsi. Nah, sekarang tunjukkan apa itu arsi. Ketika Bapak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada di sorga, lalu dia ada di arsi. Nah, sekarang apa itu arsi gitu loh? Tatanya dia atau apanya gitu loh. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa sorga itu bukanlah tempatnya Allah Subhanahu wa taala, nah itu memang jelas. Ya, memang jelas karena memang Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun, sampai detik kapanpun dia tidak akan pernah berkumpul dengan umatnya. Ketika kalian itu dibilang, ketika kalian melakukan jihad lalu langsung masuk ke sorga, sorga itu adalah tempatnya manusia menikmati hadiah fasilitas dari Allah yang sudah menyuruh umatnya untuk memerangi orang kafir gitu kan. Dan memang itu Allah tidak ada di situ. Karena tempat Allah itu bukan di sorga gitu loh. Itu menandakan bahwa sampai kapanpun kalian memang tidak akan pernah dan tidak akan tahu siapa Tuhan kalian itu. Karena di Alkitab kami, tempat kami itu akan bersama-sama dengan Bapa kami. Karena Yesus itu mengatakan bahwa sorga itu adalah tempatnya. Dia akan kembali ke sorga menyediakan tempat bagi kami supaya di mana kami berada, kamu pun berada. Di dalam Yohanes 14 itu. Jadi tempat kami itu bersama-sama dengan Bapa kami. Ketika Bapak Zulkifli tidak mengakui bahwa tempat Allahnya itu di sorga, nah itu memang jelas. Itu kan jelas lebih terang benderang mengatakan kepada saya bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada.
Kalian tidak bisa menerangkan kepada saya apa itu arsi, lalu kalian tidak bisa memberikan bukti empiris yang jelas di mana Tuhanmu itu. Oke? Semuanya kan hanya berawal dari pengakuan Muhammad ketika dia sedang semedi itu kan? Jadi ternyata ibu juga tahu bahwa Allah itu bertahta di atas kekuasaannya. Jadi Allah itu bukan makhluk sehingga dia butuh surga untuk hidup, untuk tinggal. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha suci lagi maha tinggi, sehingga dia tidak membutuhkan makhluk. Gitu. Surga itu adalah ciptaan, itu adalah makhluk. Demikian juga adalah neraka itu ciptaan, itu juga adalah makhluk. Ya. Nah, ketika ibu ini mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada, oleh karena ibu tidak mampu melihatnya, maka itu sama halnya Anda mengatakan Anda tidak berakal, karena ibu tidak mampu melihat akal ibu. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan saat sekarang. Mengkaji tentang esensi Allah, itu tidak ada kemampuan ibu sampai di sana. Pemahaman teologi ibu tidak sampai, tidak memuat ya materi-materi tentang ma'rifatullah Allah. Nah, yang perlu dibahas sekarang ini adalah tentang Tuhannya ibu yang duduk di samping Tuhan Allah. Anda mengatakan bahwa Yesus ada di surga. Banyak orang yang melihat beliau. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Karena Anda mendapatkan informasi itu hanya dari catatan-catatan orang yang tidak dikenal, yaitu Markus dan juga Lukas. Kalau ibu ini terpelajar, mampu memahami gospel, keempat-empat gospel, ibu akan mengetahui dengan seksama bahwa yang mengajarkan Yesus ada di surga itu hanya Markus dan Lukas yang memuat tentang kisah atau sejarah, atau dongeng kenaikan Yesus di atas surga. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa kedua penulis lainnya tidak menuliskan tentang kejadian yang sangat luar biasa ini? Kenapa Yohanes, Matius tidak menuliskan tentang kisah dongeng terangkatnya Yesus ke surga? Kenapa enggak dituliskan oleh Yohanes dan Matius? Sementara dua orang ini nyata-nyata adalah murid Yesus, konon di dalam kitab Anda. Tapi kenapa kedua penulis itu tidak menuliskan seperti dongeng yang dicerita Lukas dan Markus? Ayo. Kenapa? Apakah pada saat itu mereka tertidur? Atau pada saat Yesus terangkat ke surga mereka lagi cari ikan? Dengan bangganya Markus menuliskan, sesudah Yesus Tuhan berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Tuhan Allah. Tuhan Allah. Lalu kemudian Lukas, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi Lukas dan Markus kompak menceritakan dongeng Yesus terangkat ke surga. Tahu dari mana mereka Yesus ke surga? Apa mereka bisa melihat surga? Tahu dari mana kalau Yesus duduk di samping kanan Bapa? Apa mereka bisa melihat Bapa? Ini aja sudah kontradiksi, kontroversi. Kata Yesus, kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Bapa, karena tidak ada orang yang hidup bisa, orang yang melihat Bapa bisa hidup. Suaranya pun tidak akan pernah bisa kau dengar. Itu ajaran Nabi Yesus atau Nabi Isa. Jadi ibu perlu belajar. Zulkifli, di kau di mana? Di kau di mana Zulkifli? Mari kita H2H Zulkifli. Abaikan yang lain, fokus kepada diriku supaya dirimu itu bisa menjawab dan diriku mendapatkan pengetahuan yang berasal daripada dirimu. Oke, Pak? Dari tadi saya di sini ada beberapa PN saya yang ibu tidak tanggapin. Sekarang buktikan
bahwa Yesus itu ada di surga. Saya butuh bukti, bukti absolut, bukan dongeng. Silakan. Zulkiflinya sudah kabur, dia tidak bisa menjawab. Zulkifli sudah kabur. Jangan fitnah kayak Paulus, kayak Lukas, kayak Markus yang memfitnah Yesus terangkat ke surga. Gak baik, gak baik. Saya ada di sini menunggu VN ibu, justru ibu yang tidak menanggapi beberapa VN saya. Saya sekarang lagi menunggu pembuktian dari ibu bahwa Yesus itu ada di surga. Dari informasi mana? Lukas, Markus. Bagaimana bisa Markus melihat surga dari bumi? Silakan. Pak Jul, pertanyaan saya kemarin, gua bilang kemarin Pak Insan Megaginta kan udah mati, gue bilang. Terus gua bilang, apakah sekarang Pak Insan Megaginta sedang berhubungan seks? Iya. Nah, itu jawaban lo. Nah, inilah yang saya minta pembuktian dari Anda, Jul. Silakan, Jul. Jangan nangis ya. Coba penyembah makhluk kecil, kamu tunjukkan VN saya sesuai dengan tuduhanmu. Tunjuk. Kalau ada, kamu boleh baptis saya. Tapi kalau tidak ada, ya itulah cerminan agamamu. Agamamu mengajarkan kamu menyampaikan kebohongan jika kebohongan itu mengakibatkan ya kemuliaan Tuhanmu melimpah. Itu yang dilakukan oleh Paulus di dalam menyesatkan kalian, dan kamu coba untuk mengikuti cara Paulus menyesatkan. Tunjuk bukti VN saya, tentu kamu ada menyimpannya kan? Silakan tunjukkan, kirim ulang ke sini. Saya tunggu. Ingat Jul, saya berikan kamu masa dalam masa 100.000 tahun. Gilo. Pak Jul, saya menemukan adi dalam satu hadis loh, bahwa kamu itu suka makan yang busuk gitu loh, ikan nil. Tapi hadisnya saya lupa, ya. Ikan yang sudah mati gitu. Apa bedanya? Kalau babi itu enak, tapi kalau ikan yang udah mati tinggal bangkai dimakan, waduh, gak enak deh. Itu ada dalam hadis loh. Tapi saya lupa ayatnya di mana. Ikan nil ya, kalau nggak salah. Oh, saya juga membaca di kitabmu kalau kamu itu suka makan mayat. Tapi ayatnya saya lupa. Sekarang begini Pak Zulkifli, ketika Bapak mengatakan sekarang Yesus ada di sorga, mari saya buktikan ya, Yesus itu ada di sorga. Karena apa? Karena Yesus sendiri mengatakan Bapa kami yang ada di sorga, ya kan? Yesus mengatakan Bapa kami yang ada di sorga. Lalu Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan kembali ke sorga. Di dalam Yohanes 14 dia akan kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami, oke? Lalu dia pergi ke sorga, disaksikan oleh beberapa ratus pasang mata. Dia sengaja mengumpulkan orang-orang untuk menjadi bukti bahwa betul perkataannya adalah iya dan amin. Lalu Yesus mengatakan bahwa sorga itu adalah adanya di atas, oke? Aku berasal dari atas dan kamu berasal dari bawah. Ketika Yesus naik ke atas, itu artinya dia naik ke sorga, oke? Adalah permintaan orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti hakikat sorga dan neraka ketika dia mengatakan, dia memaksakan bahwa sorga itu bisa terlihat, oke? Seperti pertanyaan dari Pak Zulkifli ini, buktikan ketika Yesus itu sudah naik ke sorga. Nah itu dia, Yesus sudah membuktikannya dengan mengatakan bahwa sorga itu ada di atas, dengan mengatakan bahwa Bapa itu ada di sorga, dan Yesus itu telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Disaksikan oleh Stefanus melihat bahwa Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang bertahta di sorga. Jadi ketika Yesus itu sekarang ada di sorga, berdasarkan pengakuan
pengakuannya. Dan Yesus itu sekarang sudah ada di sorga, disaksikan oleh Rasul Paulus. Ketika Yesus itu datang menghampiri Rasul Paulus, dia datang dari langit dalam sinar kemuliaan yang terang benderang dari atas. Sekali lagi, dalam sinar terang benderang yang dari atas, sehingga matanya buta karena sinar terang benderang dari atas itu menghampirinya. Lalu dia tidak melihat sosok Yesus itu lagi, sosok Yesus yang manusia. Ketika Saulus mengatakan, "Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan?" Lalu Yesus mengatakan, "Akulah Yesus yang kamu aniaya itu." Tetapi Saulus menjadi saksi bahwa Yesus itu bukanlah dalam wujud seperti manusia lagi. Dia sudah ada dalam kemuliaan Allah Bapa. Dia tampil dan dia muncul dari langit dengan sinar yang terang benderang. Itulah buktinya bahwa dia sudah ada di sorga. Oke? Ketika kamu memasarkan, mana sih buktinya kalau Yesus ada di sorga dengan data empiris? Lah, bagaimana kamu bisa meminta seperti itu? Oke? Bagaimana Pak Zulkifli kamu minta bukti yang seperti itu? Karena sorga itu tidak satu pun orang bisa melihat, karena sorga itu ranahnya rohani. Oke? Lalu ketika kamu dengan PD-nya mengatakan Allah ada di arsy, lah mana buktinya gitu loh. Oke? Jadi kata surga itu nanti ada di kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia atau lupa ayat Injil. Original teksnya itu tidak ada kata surga. Yang ada kata langit. Ya, itu yang perlu Ibu pahami. Coba ambil gospel Anda yang ada di rumah. Silakan Ibu buka gospel Markus. Di sana akan Anda temukan bahwa Gospel Markus itu berakhir pada ayat ke-20 di bab 16. Padahal, ini perlu saya ajarkan ke Ibu ya. Di dalam manuskrip tertua yang terbaik, Codex Sinaiticus dan juga Vaticanus, Gospel Markus itu hanya berakhir pada ayat 8. Di bab 16 itu. Jadi ada 12 ayat yang sengaja ditambahkan oleh tangan-tangan jahil ke dalam Gospel Markus bab 16 itu agar supaya kalian itu semangat bahwa Yesus itu ada di surga. Padahal ayat itu adalah ayat sisipan. Silakan Ibu baca ya. Di ayat ke mana? Ayat ke 10 ya, ayat 10 sampai ayat 9 maksudnya, ayat 9 sampai ayat ke 20. Di situ sangat jelas itu adalah sisipan. Tidak ada termuat di dalam Codex Vaticanus atau Sinaiticus. Jadi Ibu bisa bayangkan begitu jahilnya ya pengarang-pengarang kitab Anda, bukan hanya satu kalimat atau satu ayat, tapi tidak tanggung-tanggung menyisipkan 12 ayat sekaligus untuk supaya mendudukkan Yesus itu sebagai orang yang ada di surga, duduk di samping kanannya Tuhannya. Ya, jadi saya anggap itu dongeng karena itu tidak tertuang di dalam kodeks yang lebih tua daripada karya Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, adapun Lukas itu juga terbukti menambahkan dalil-dalil yang tidak tertuang di original teks kitab Ibu. Ya, ini sangat menyedihkan sebenarnya. Makanya saya minta, apakah betul Yesus itu ada di surga? Kalimat terangkat ke surga yang ada pada Lukas 24 ayat 51 itu sisipan. Ya, itu sisipan. Anda tidak akan pernah menemukan dalil-dalil itu di kodeks-kodeks yang lain. Cuma ada di dalam kitabnya Kristen Indonesia. Ya, agar dipahami dengan baik. Jadi, siapa sih sebenarnya Lukas? Dan bagaimana sih sebenarnya dia menulis gospel? Itu akan saya terangkan ke depan ketika Ibu benar-benar bisa duduk
santai fokus kepada saya untuk berdiskusi pada hari ini. Silakan. Maaf Pak Zulkifli, ini pesan kelewatan. Bapak mengatakan bahwa saya tidak mampu, pengetahuan teologi saya mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menjabarkan bagaimana hakikat Allah itu sebenarnya. Bukan cuma saya Pak yang tidak mampu menjabarkan bagaimana hakikat Allahnya Bapak itu yang sebenarnya. Bapak pun sendiri tidak bisa menjabarkan kepada saya apa itu Tuhannya Bapak. Ketika Bapak mengatakan bahwa Tuhan tidak memerlukan sorga, tidak memerlukan apa-apa, lah itu kan cuma imannya Bapak doang. Itu kan hanya imani. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah data-data yang valid, data-data yang akademik, data-data yang bisa dibuktikan bahwa apa yang menjadi dasar pemikiran Bapak itu adalah benar. Bapak tidak bisa menunjukkan kepada saya apa itu Allah yang tidak bisa dipahami, yang Bapak bilang yang berkata-kata seperti itu tadi. Bapak tidak bisa menunjukkan kepada saya. Jadi dengan jelas kesimpulannya adalah Pak Zulkifli juga hanya asal imani saja. Justru iman Bapak itu tidak berdasar sama sekali. Karena apa? Karena tidak ada pembuktian. Bapak mengatakan bahwa Allah tidak bisa dijangkau, tidak bisa seperti yang Bapak bilang tadi. Itu kan cuma iman nih, Pak. Yang kita bicara ini dalam soal akademis, oke? Akademisi yang butuh pembuktian, yang butuh data yang valid. Data yang valid jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan karena apa? Berdasarkan bukti-bukti. Dia naik ke sorga dan sorga itu ada di atas. Lalu malaikat turun. Malaikat itu berasal daripada atas gitu loh. Itu sudah merupakan bukti yang valid buat kami untuk dijadikan dasar pegangan. Itu saja sudah cukup. Karena untuk pergi ke sorga itu adalah rahasia Tuhan yang tidak bisa dijangkau. Lalu Bapak mengatakan Tuhan Bapak itu ada di arsy, tetapi tidak ada bukti seperti yang dimiliki di dalam Kristen kami. Bukti yang sudah dilakukan oleh Yesus ketika dia naik ke sorga, itu sudah cukup Pak. Mana bukti yang cukup itu membuktikan bahwa Tuhan Bapak itu ada di arsy? Enggak ada kan? Sederhana untuk mematahkan paparan-paparan ibu yang hanya merupakan asumsi. Saya mencoba untuk melakukan pendekatan gospel. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 ayat 15. Tolong diluruskan kalau saya khilaf menyebutkan nama kitab dan juga ayatnya. Kata Yesus, Tuhan Bapa yang mengutus aku, kamu tidak dapat melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Nah, Tuhan yang mengutus Yesus karena tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan, apakah kemudian menandakan bahwa Tuhan yang dimaksud Yesus itu tidak ada? Karena tidak bisa dilihat, karena tidak bisa didengarkan. Ayo, tentu Tuhan Sang Pencipta yang dimaksud oleh Yesus itu meskipun tidak bisa dilihat oleh mata, didengarkan oleh kuping makhluk bernama manusia, tetapi sungguh dia itu ada. Begitulah Allah. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Bahwa Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat didengarkan oleh suara. Karena kenapa? Karena dia maha kuasa, dia maha dahsyat, dia maha besar. Kita ini apa? Hanya sebutir debu. Tidak mampu kita melihat wujud Allah. Meski dia ada, tetapi kita tidak mampu untuk melihatnya. Itulah yang disebut beriman. Percaya kepada sesuatu yang tidak dilihat, namun kita yakini itu ada gitu. Itu yang disebut beriman. Ya. Jadi saya jelaskan ke ibu ya, singkat. Allah itu ada dengan bukti alam semesta ini ada. Alam semesta ini ada tentu tercipta oleh esensi yang ada. Karena alam semesta ini ada, maka tentu penciptanya ada. Meskipun kita tidak mampu melihatnya, tetapi yang pasti dia ada. Lalu bagaimana dengan ajaran para nabi?
Apakah Allah itu makhluk sehingga dia bisa dilihat? Tentu tidak. Karena dia bukan makhluk, maka dia tidak bisa dilihat. Jangankan sang pencipta, sesama makhluk pun yang beda dimensi, kita tidak mampu melihatnya. Kita tidak mampu melihat malaikat, kita tidak mampu melihat jin, kita tidak mampu melihat surga, tidak mampu melihat udara dan seterusnya. Tapi kita bisa merasakan adanya makhluk-makhluk ini. Itulah bukti bahwa Allah itu ada. Ya, jadi hanya orang gila yang ingin Tuhannya itu nuzul seperti makhluk. Hanya orang miring, tidak sempurna akal sehatnya. Seperti itu, Bu. Zulkifli, saya tidak bicara dengan tentang Tuhan saya sendiri. Saya bicara perbandingan antara keduanya, Pak. Oke, jangan berkelit, Pak. Mohon tidak boleh berkelit. Jangan hanya fokuskan kepada Tuhan saya dengan bukti-bukti, dengan tanda-tanda, dengan mujizat, dengan segala data empiris yang tersedia, yang membuktikan dia adalah Tuhan, lalu Bapak standarkan bahwa yang seperti itu tidak Tuhan, lalu Bapak standarkan ke diri Bapak sendiri, dan Bapak mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu adalah Tuhan yang benar karena dia tidak punya bukti, gitu kan? Tidak bisa, Pak. Ini kita sedang bicara dalam perbandingan kedua agama, di mana, apa, dan bagaimana Tuhan kita masing-masing, Pak. Jadi jangan balik-balikan ke saya doang, ya. Sekarang gini, Tuhan yang disembah Yesus itu bentuknya seperti apa, Bu? Supaya Ibu itu bisa paham. Kenapa? Karena dalam Islam, Tuhannya Yesus itulah Tuhannya Islam. Nah sekarang Ibu tunjukkan wujud Tuhannya Yesus itu seperti apa. Saya tunggu, silakan. Ini kita keluar dari konteks materi ya, bahwa Yesus itu ada di surga. Tapi nggak apa-apa, buktikan kepada saya seperti apa wujud Tuhannya Yesus. Silakan. Ibu tidak bisa membuktikan bahwa Yesus ada di surga selain dari dalil-dalil yang ada di dalam kitab Anda yang mengatakan itu. Ya. Itu pun hanya dalil dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tidak ada di Codex Sinaiticus ataupun Vatikanus. Oke, kita tinggalkan materi itu karena Ibu tidak bisa membuktikan bahwa Yesus ada di surga. Sekarang coba Ibu buktikan seperti apa wujud sembahannya Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 22, Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Nah sekarang yang Yesus sembah itu, yang Yesus sebut sebagai Bapa itu wujudnya seperti apa? Silakan.